Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 22.00 di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Khairul Soleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 00.00, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperwi, Jalan Cikini, 71. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Hamaida, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Malik, dan BM untuk merumuskan naskah proklamasi. Jumat pagi, pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Belanda dan Indonesia terus melakukan gencatan senjata. Pada tanggal 19 Desember 1948, negara di Asia seperti India, Myanmar, dan Afghanistan bersimpatik kepada rakyat Indonesia. Akhirnya, negara-negara di Asia segera mengadakan konversi New Delhi pada bulan Desember 1949, dan setelah itu mereka bersama-sama mendesak Belanda. Namun ternyata Belanda tidak memperdulikan desakan itu hingga datang delegasi PBB yang berusaha turun tangan. Belanda, kami dari delegasi PBB meminta Anda untuk bisa berdamai dengan Indonesia. Berdamai? Kami tidak mau. Baiklah, kalau negaramu tidak mau, mungkin kamu akan bisa menerima konsekuensinya, yaitu dijauhi oleh negara-negara lain. Tidak, kami tidak mau itu terjadi. Ya sudah, kalau kamu tidak mau itu terjadi, silahkan datangi konferensi meja bundar dan buat perjanjian dengan Indonesia. Baik, kami setuju. Pada tanggal 23 Agustus 1949, diadakan konversi meja bundar atau KMB di Den Haag. Sebagai ketua KMB adalah Perdana Menteri Belanda William Tress. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, BFO dipimpin oleh Sultan Hamid, dan delegasi Belanda dipimpin oleh G. H. van Maarseveen. Sedangkan dari UNCI atau United Nations Commission for Indonesia sebagai mediator dipimpin oleh Chris Lee. Hatta, sebagai wakil Indonesia, apa yang ingin disampaikan dari kemudian ini? Kami di Belanda menyerahkan kedaulatan kepada bangsa ini. Kami ingin Belanda menyerahkan kembali Irian Barat sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Bagaimana Belanda, apakah setuju dengan tuntutan dari pihak Indonesia? Kami keberatan dan tidak bersedia mengikuti tuntutan kalian. Belanda, itu artinya kalian siap dibutuhkan oleh negara-negara di dunia ini karena tindakan kalian sama saja menjajah bangsa kami. Baiklah, kami akan mengembalikan kedaulatan Indonesia dengan syarat Indonesia harus bersedia berserikat dengan kami. Apakah kalian setuju? Tunggu dulu, bagaimana dengan perihal Irian Barat? Ya, apakah kalian akan mengembalikannya sebagai kesatuan dari NKRI? Ya, saya rasa perundingan ini akan berjalan mulus jika kalian mau mengembalikan Irian Barat kami. Itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Bukankah sejak dulu Irian Barat adalah NKRI dan kalian yang telah mengambilnya, bukan? Ya, betul. Kami menginginkannya kembali.
Ya, baiklah, kami setuju. Kami akan menyerahkan iringan barat setahun setelah Indonesia mengalami kedaulatan. Bagaimana Indonesia? Apakah Anda setuju? Ya, kami setuju. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Wakil PBB. Baiklah, kunjungan ini akan dibacakan oleh Sultan Hamid II. Sultan Hamid II, silakan. Konferensi meja bundar ini menghasilkan 3 pokok penting, yaitu yang pertama, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RS pada Desember 1949. Yang kedua, RS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Pada akhirnya, tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau URIS. Upacara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan dilakukan di 2 tempat, yaitu di Belanda dan di